Lagi dan lagi, Presiden Prabowo Subianto dikibulin oleh pembantunya, dikibulin oleh bawahannya, dikibulin oleh orang-orang kepercayaannya. Beberapa waktu yang lalu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa listrik di Aceh Tamiang 93% sudah nyala semua. Nyatanya sampai hari ini masyarakat Aceh Tamiang masih hidup dalam kegelapan. Yang terbaru datang dari Kepala BGN. Dengan santainya dan penuh percaya diri, Kepala BGN ini melaporkan bahwa program makan bergizi gratis untuk lauk pauknya itu setiap hari anak-anak mendapat 1 ekor lele. Benarkah demikian? Bahwa lauk pauk yang diterima anak-anak dalam program makan bergizi gratis itu adalah 1 ekor ikan lele? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu narasi yang datang dari penjilat yang sedang membohongi Bapak Presiden Prabowo Subianto ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. 3.000 lele. 3.000 lele itu 2 kolam bioflok, Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele, Pak. Ya, 1 lele. 1 lele. 1 lele, betul. Pak, kalau masak lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya, Pak. Dan lelenya dipotong kecil-kecil itu. enggak, Pak. Ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian, Pak, kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan, Pak. Tapi saya sudah konsultasi dengan Dirjen Peternakan, katanya cadangan sapi nasional cukup untuk bisa mengantisipasi kebutuhan program makan bergizi. Karena kalau Badan Gizi meminta kepada SPPG memasak 1 menu nasional, maka tekanannya cukup besar. Seperti contohnya tanggal 17 Oktober ketika Pak Presiden ulang tahun, kami meminta agar SPPG memasak 1 menu, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok. Hari itu, Pak, telur terserap 2.100 ton, itu naik Rp3.000. Nanti tahun depan, Pak, kalau Bapak ulang tahun, kita dengan nasi goreng telur ceplok dibutuhkan 83 juta butir telur 1 hari. Itu artinya 5.000 ton, Pak. Yang nggak usah telur ceplok lah. Nasi goreng ikan asin aja dulu. Ya. Baik, terima kasih BGN. Ada lagi yang mau dilaporkan? Cukup, Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Apakah omongan dari Kepala BGN ini adalah sebuah fakta atau realita yang terjadi di lapangan hari ini? Inilah contoh-contoh orang kepercayaan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang bermental pembohong, yang bermental pengecut, yang bermental penjilat. Karena apa yang dia katakan sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi di tengah lapangan. Bahkan ada beberapa daerah yang sampai hari ini belum merasakan yang namanya program makan bergizi gratis. Salah satunya di tempat tinggal saya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Tidak semua sekolah mendapatkan program makan bergizi gratis. Tetapi Kepala BGN tadi, dengan seenak jidatnya dan semanis udelnya, dia mengatakan bahwa program makan bergizi gratis itu menunya adalah 1 ekor ikan lele untuk setiap porsi.
Lalu dengan seenak jidat dan semanis udalnya lagi, dia katakan bahwa per hari bisa menghabiskan 19.000 ekor sapi. Kampret dah kau. Benar-benar pembohong, benar-benar pejabat biadab kau. Tetapi sayangnya, seorang Presiden Prabowo Subianto masih bisa percaya dengan manusia-manusia bangsat, dengan manusia-manusia yang bermental penjilat, dengan manusia-manusia yang setiap hari hanya menyebarkan narasi kebohongan. Sekali lagi sangat disayangkan ketika seorang Prabowo Subianto bisa memberikan kepercayaan kepada manusia-manusia bangsat seperti ini. Kenapa saya harus marah? Kenapa saya merasa kecewa? Karena apa yang dikatakan oleh kepala BGN ini sama sekali tidak sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi di lapangan hari ini. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh kepala BGN saat memberikan laporan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto ini adalah sesuatu yang tidak menjadi fakta dan realita di tengah lapangan hari ini. Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak kecewa? Sementara manusia-manusia bangsat ini itu dibayar dengan menggunakan pajak rakyat. Sekali lagi, inilah contoh-contoh pejabat yang bermental pengecut, pejabat yang bermental penjilat, pejabat biadab dan bangsat. Ketika memberikan laporan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto asal Bapak senang, alias ABS. Apakah faktanya demikian? Tentu saja tidak. Mari kita simak terlebih dahulu bukti-bukti omongan dari kepala BGN ini. Benarkah setiap hari anak-anak mengonsumsi daging sapi? Atau benarkah setiap hari anak-anak mengonsumsi ikan lele per ekor itu? Inilah cuplikan video selengkapnya. Teman-teman dibantu ya pengawasannya. Ini nggak bener ini MBG kok makanannya kayak gini. Ini dapat bakso sak kuprit kayak gini, nggak bener ini. Jadi teman-teman harus membantu mengawasi, jangan sampai kecolongan, jangan sampai uangnya itu dijadiin anggaran korupsi-korupsi ya. Dibantuin ini ya. Jadi di tempat-tempat lain anak-anaknya juga dikasih tahu kalau misalnya nih makanannya nggak jelas, difoto kemudian disebarkan di sosial media biar berubah. Ini saya datang ke sekolah, jemput anak saya sekolah dan sedang dibagikan makanan bergizi. Inikah yang dimaksud bergizi? Lauknya hanya tempe sama acar timun. Di mana bergizinya ini? Terus nasinya nggak ada rasa, hanya ada kecapnya ini. Terus keras lagi. Coba lihat itu. Itu. Dibuang-buang ini sama anak-anak. Nggak dimakan ini sama anak-anak ini. Nih. Nggak dimakan ini. Bagaimana ini? Katanya 4 sehat 5 sempurna. Ini 4 sehatnya hilang. Apalagi sempurna yang dapat nggak ada. 4 sehatnya 5 dibeli. 5 dibuang ini. 5 Sebenarnya dibuang. yang masih satu nih. Ya Allah, ini lihat tempenya ini dibuang-buang sama anak-anak. Untung ada penjaga sekolah ini yang baik hati dan tidak sombong, ngambil ini untuk dimasak kembali, mungkin diadon kembali sama penjaga sekolah ini. Kasihan ini uangnya. Kasihan uangnya, rezekinya dibuang-buang kayak begini, ndak dimakan. Coba tolong diperhatikan ini yang dapur pemerintah ini, tolong supaya jangan yang enak tapi jangan yang bergizi terlalu, mungkin nggak cukup uangnya, tapi yang enak lah. Masa begini dikasih ini? Sekian, terima kasih, wassalam. Lihat pinggirnya, mana pinggirnya?
Tolong ya, untuk orang-orangnya Bapak Prabowo, orang-orangnya Gerindra, orang-orangnya pemerintahan, video ini dikirim ke Pak Prabowo, disampaikan kepada Pak Prabowo. Lihat Pak, ini Pak, menu makanannya itu Pak. Apa itu Pak? Apa ini? Menunya itu coba. Itu kalau dihitung-hitung nggak sampai 5.000 rupiah Pak. Coba kalian lihat. Orang-orang warung coba nilai ini berapa itu harganya, nggak sampai 5.000. Itu nasi, itu lauknya wortel, lauknya itu apa, itu udang nggak ya, itu terus apa itu, semangka kecil itu, ya Allah nasinya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu nggak layak untuk anak-anak itu. Anggarannya 15.000 tapi anak-anak dapat itu. Bukan makan bergizi gratis, beracun gratis. Lebih bagus makanan kondangan itu Pak. Ya, lebih bagus makanan yang dibagi-bagi di masjid Pak, lebih bergizi. Ini apa bergizinya Pak? Kalau gini nggak usah disebut makanan bergizi gratis untuk anak-anak, makan bergizi gratis untuk tim-tim Bapak, duitnya yang bergizi. Ya tolong orang-orangnya Bapak Prabowo, DPR, siapapun itu, kepala daerah yang kenal Pak Prabowo, yang bisa kontak Pak Prabowo, video ini dikirim. Saya protes mewakili rakyat Indonesia. Makanan bergizi gratis, udah hentikan aja, hentikan. Kalau memang mau memberi makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, lebih baik taruh di sekolah duitnya. Ya, studi banding ke sekolah-sekolah yang sudah puluhan tahun menjalankan memberi makan bergizi untuk anak-anaknya. Itu studi banding. Kalau gini enak dapurnya, enak tim-tim Bapak dapat duit banyak. Korupsi terus. Walaupun MBG bukan singkatan dari makanan beracun gratis, namun faktanya tidak kurang dari 6.000 siswa di seluruh Indonesia telah keracunan setelah menyantapnya. Tapi menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, jumlah itu masih dianggap wajar. Waduh, tapi memang wajar sih dia bilang begitu, soalnya Bapak ini bukanlah ahli gizi, tapi ahli serangga. Ini urusan nyawa manusia loh Pak, bukan belalang. Jadi gini guys, MBG ini awalnya adalah program unggulan Presiden saat kampanye dulu. Janji mulia yang katanya bakal membuat anak-anak sehat dan kuat. Tapi yang terjadi di lapangan justru bikin anak-anak kuat mengantri di IGD. Pemerintah sih bangga. Program sudah menyentuh 20 juta penerima, tapi sayangnya nyentuhnya langsung ke lambung dan usus. Bahkan Wakil Menteri Pendidikan Stella Christy mengklaim bahwa MBG ini dapat membuat siswa lebih pintar matematika dan bahasa Inggris. Mungkin maksudnya biar mereka bisa hitung berapa kali bolak-balik ke toilet. Seperti biasa, akhirnya muncul klarifikasi ajaib. Prabowo bilang siswa keracunan karena makan tanpa sendok. Menko Pangan Zulkifli Hasan malah cerita dulu beliau minum susu saja langsung mencret. Jadi wajar kalau anak-anak belum terbiasa. Endingnya Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, sampai bikin video nangis. Mudah-mudahan ini bukan drama ya Bu. Soalnya belum ada penelitian apakah air mata bisa jadi obat keracunan. Ada lagi temuan soal food tray MBG asal Tiongkok yang katanya mengandung bumbu rahasia, minyak babi. Tapi tenang aja, aman dipakai kok asal dicuci dulu, kata Ketua PBNU Bidang Fatwa, Fahrul Rozi. Meskipun banyak kasus keracunan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Caimin memastikan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk menyetop MBG. Entahlah, mungkin nunggu korban sampai jutaan. Tapi yang jelas ternyata dapur-dapur MBG ini banyak yang dimiliki oleh anggota DPR. Jadi meskipun MBG ini manfaatnya buat rakyat masih kontroversi, tapi yang penting sudah bermanfaat buat wakil rakyat. Masalah belum selesai. Baru-baru ini Sekretariat Presiden malah mencabut kartu liputan milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, hanya karena melontarkan pertanyaan mengenai MBG ke Prabowo. Alasannya, pertanyaannya tidak relevan dengan acara. Waduh, rupanya gara-gara MBG, yang keracunan bukan cuma anak-anak, tapi juga demokrasi kita. Meskipun begitu, pemerintah telah mengklaim program ini menciptakan 290.000 lapangan kerja baru. Katanya sih, untuk dapur MBG, petani, nelayan, peternak, hingga UMKM. Tapi jangan lupa, juga menambah penghasilan tukang parkir rumah sakit. Iya sih, untuk mencapai 19 juta lapangan kerja, masih kurang banyak. Intinya, niat awalnya baik dan patut diapresiasi. Tapi kalau ada masalah, yang kita butuhkan itu solusi nyata, bukan klarifikasi ajaib, bukan drama nangis, apalagi nostalgia mencret. MBG hari ini sangat mubazir karena anak-anak nggak pada makan, cuma diambil susunya doang. Ini dari satu kelas segini, masih utuh banget tuh, itu nasinya nggak tersentuh sedikit pun, sayurannya juga. Guys, kalian lihat ini? Anak muda, masih umur 20 tahun, dan dia punya yayasan yang mengelola makan bergizi gratis. Kan? Bener kan kata aku? Heran nggak kalau saya bilang nggak heran? Karena apa? Yang dikuasai mereka-mereka itu adalah orang-orang DPR dan DPRD, guys. Jadi memang monopoli. Ini memang politik, dan memang ini adalah usahanya mereka. Udah, kembalikan lagi MBG ini kepada orang tuanya masing-masing. Kasih duitnya, selesai. Dan kesehatan dijamin oleh orang tuanya. Bener nggak? Jangan sampai kayak begini yang sekarang aja. Niat Pak Prabowo itu udah bagus. Bener nggak, guys? Tapi mereka-mereka ini nih, si ucuk-kupretnya nih, ya kan, yang selalu membuat resah masyarakat. Dan ujung-ujungnya
jatuh ke masyarakat itu terimanya cuman sedikit kecil dan akhirnya tidak bergizi. Aduh, udahlah Pak Prabowo, tolong program ini dipantau lagi. Jangan sampai hal ini dimonopoli oleh segelintir orang yang berkuasa. Enak aja, Abang, tolong ya. Jangan sampai begini lagi. Gedek deh liatnya. Kayak dipaksakan banget deh, umur 20 tahun loh. Ternyata anak wakil DPRD Sulsel guys, anak itu. Gak heran kan jadinya. Apa aku bilang? Dari awal saya udah ngomong, bener kan? Anak pejabat loh. Gimana menurut kalian guys? Setuju nggak? Dan ini tolong ya, kenapa ini cangkang lemon ditarik guan? Harusnya ini ikan ya, ini malah cangkang lemon. Gimana ini? Tapi cangkang lemon Ini lemon guys. Apakah kita masih akan percaya dengan laporan disampaikan oleh Kepala BGN dalam cuplikan video tadi? Dan laporan itu dia sampaikan pada tanggal 15 Desember kemarin kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Cuplikan-cuplikan video tadi itu adalah fakta, itu adalah realita yang tidak bisa kita bohongin lagi. Tetapi sayang, kenapa Bapak Presiden Prabowo Subianto masih bisa memberikan kepercayaan kepada manusia-manusia bangsat seperti ini. Manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia-manusia yang membuat laporan hanya asal Bapak senang. Inilah kekeliruan besar yang dimiliki oleh seorang Presiden Prabowo Subianto hari ini. Dia lebih percaya kepada para bawahannya, kepada orang-orang kepercayaannya, yang bermental penjilat, pembohong, pengecut, biadab, dan bangsat itu. Kalau orang-orang kepercayaan Bapak Presiden Prabowo Subianto saja bisa membohongi Bapak Prabowo Subianto seperti ini, lantas apa kira-kira yang bisa kita harapkan dari program-program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini? Program makan bergizi gratis yang hari ini terjadi, program beracun gratis. Karena banyak anak-anak yang menjadi korban keracunan makanan dari program makan bergizi gratis ini. Poin yang kedua, MBG sebagai ladang korupsi untuk para pejabat, untuk mereka yang punya kekuasaan. Tetapi kita sebagai rakyat akan terus membayar pajak. Yang menikmatinya adalah para penjilat ini. Yang menikmatinya adalah manusia-manusia bangsa seperti ini. Jujur, saya secara pribadi benar-benar kecewa dan benar-benar marah ketika seorang kepala BGN dalam membuatkan laporannya benar-benar seenak jidat dan semanis udelnya, tetapi tidak sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Tolonglah, kalau kalian tahu diri, kalian itu dibayar dengan menggunakan pajak rakyat, setidaknya kalian itu bisa berkata jujur kepada pimpinan Anda. Buatlah sebuah laporan yang bisa diterima, yang bisa masuk di akal. Jangan ngarang. Jangan kaunya berkuar-kuar seenak jidat dan semanis udelmu di kursi empuk itu, di hadapan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sementara fakta dan realita yang terjadi di lapangan bukanlah demikian. Dan saya berharap agar semua siswa yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kalaupun ada menu makanan yang disajikan saat makan bergizi gratis itu yang tidak sesuai, yang tidak memenuhi unsur gizinya, silakan itu difoto dan diviralkan. Jangan pernah takut dengan para pejabat-pejabat yang bermental penjilat seperti ini. Jangan pernah takut dengan ancaman-ancaman dari para guru yang mungkin mau melindungi para pengecut ini. Hari ini kita hidup di era media sosial. Kita hidup di negara demokrasi. Kita punya hak untuk bersuara.
Karena hari ini tampaknya kita sebagai rakyat sangat sulit untuk menaruh kepercayaan kepada para pejabat yang bermental pecundang, biadab dan penjilat seperti ini. Sangat sulit kita memberikan kepercayaan. Lebih baik realita dan faktanya seperti apa, makanan bergizi itu seperti apa, menunya apa saja, tinggal dijepret, tinggal videoin, tinggal difotoin dan diviralkan. Biar Prabowo Subianto yang adalah orang nomor 1 di Republik Indonesia ini yang harus bertanggung jawab, dia bisa sadar, dia bisa tahu diri bahwa ternyata selama ini saya dikibulin oleh bawahan saya dibohongin oleh bawahan saya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang merupakan seruan dari kita masyarakat Indonesia tentang program makan bergizi gratis ini, di mana tidak sesuai dengan laporan dari Kepala BGN dalam cuplikan video tadi, bisa disimak oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.